Suatu hari di Rusia, sebuah keluarga sedang bersantai di tepi sungai. Anak yang paling muda bernama Sergei Aleskov merasa jagoan. Dia memberitahu saudara dan ibunya saat berhasil memanjat pohon yang tinggi. Tiba-tiba, pesawat Jerman terbang melewati mereka. Ibu mereka dengan cepat menyuruh mereka untuk sembunyi di semak-semak. Tapi Sergei yang berumur 6 tahun gak takut sama sekali dan malah menembak pesawat tempur itu dengan ketapel. Gak disangka, ternyata dia berhasil mengenai pesawat tempur itu hingga meledak. Tapi saat dia melihat di sekitarnya, semua keluarganya sudah pergi. Sergei ternyata bermimpi. Dia ketakutan dan memanggil ibunya. Saat itu juga seseorang mengetok pintu kamar tidurnya. Mengira kalau ibunya datang, dia berlari membuka pintu. Tapi ternyata yang datang adalah tetangga perempuannya yang sedang panik. Perempuan itu berterima kasih pada Tuhan sudah membiarkan Sergei hidup dan memberitahu dia kalau saudara dan ibunya sudah meninggal. Sergei gak bisa memahami apa yang perempuan itu katakan. Dia tetap mau tinggal di rumah dan menunggu ibunya datang. Perempuan itu memberitahu dia kalau tentara Jerman sudah menyerang desa mereka dan dia harus berlari. Saat itu juga tentara Jerman menghampiri rumah mereka. Perempuan itu menyuruh Sergei lari melalui jendela, tapi dia sendiri ditembak mati sebelum dia dapat keluar dari jendela. Kini Sergei hanya sendirian, tanpa keluarga ataupun teman. Saat Sergei lari dari rumahnya, dia melihat semua rumah tetangganya sudah habis terbakar di belakangnya. Dia memanggil-manggil mamanya, tapi sia-sia saja. Setelah berlari selama beberapa saat, dia berakhir di tengah-tengah hutan. Anak kecil itu mulai memanggil-manggil ibunya untuk datang dan menolongnya karena dia tersesat. Malam itu dia tidur di hutan. Pada pagi harinya, dia meminum air dari sungai. Ketika tentara musuh datang menghampirinya, Sergei tahu dia dalam bahaya dan dengan cepat bersembunyi di bawah pohon. Dia terkejut ketika seekor ular mendekatinya, tapi dia nggak berkata apa-apa atau lari. Sergei lebih takut pada tentara musuh daripada ular itu. Para tentara itu pergi setelah selesai makan di tepi sungai. Kemudian Sergei mengambil sisa makanan yang mereka tinggalkan dan memakannya. 2 hari kemudian, anak kecil itu sudah sangat lelah. Dia belum makan selama 2 hari dan berjalan tanpa tujuan. Dia terjatuh karena lemas, tapi dia nggak berhenti berjalan. Di perjalanan, dia menemukan buah beri dan memakannya. Tapi tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di belakangnya yang membuat dia sangat terkejut. Anak kecil itu jadi pusing dan mulai berhalusinasi seseorang ada di belakangnya. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, dia tetap berani dan memberitahu orang yang mengikutinya kalau dia punya senapan dan dia sama sekali gak takut. Dia berjalan lagi, tapi terjatuh karena lemas dan tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Saat dia tertidur, 2 orang tentara menemukannya. Sementara itu, di markas tentara Rusia, Komandan Kuznetsov sedang menunggu pasukannya yang berpatroli. Mereka datang dengan Sergei yang terluka dan lemas. Saat tentara Rusia mengatakan kalau mereka adalah teman, anak kecil itu mulai mengenalkan dirinya. Para tentara tertawa ketika anak itu bersalaman dengan komandan, dan komandan juga mengenalkan dirinya. Para tentara kelihatan menyayangi anak itu dan mengelilinginya. Mereka memberinya minum dan makanan. Bahkan sang komandan juga ikut merawat anak itu. Seorang perawat bernama Katya mengobati luka Sergei. Dia menyukai kepribadian Sergei yang kuat. Anak itu memintanya untuk menggambar tank di lukanya karena dia ingin jadi tentara saat besar nanti. Bahkan ketika saat tentara yang terluka berbicara dengan anak itu, dia juga merasa senang. Sergei tertarik dengan pistol yang dimiliki komandan. Komandan dengan senang hati menjawab semua pertanyaannya dan membiarkan dia bermain dengan pistolnya. Setelah pelurunya dikeluarkan, Sergei menunjukkan kepada komandan gambar tank yang ada di perutnya dan bercerita kalau dia ingin jadi tentara. Anak itu sembuh dengan cepat. Perawat Katya meminta komandan untuk membiarkan anak itu tinggal dengan pasukan mereka. Tapi dia nggak setuju karena tempat itu nggak aman. Dia ingin mengirim Sergei ke panti asuhan. Para tentara menghabiskan waktu luang mereka bersama Sergei. Saat itu, dia dikunjungi oleh beberapa tentara pada siang hari. Mereka memberinya makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dan bahkan membiarkannya bermain dengan teropong mereka. Suatu hari, seorang tentara pergi menemui komandan untuk memintanya membiarkan Sergei tinggal bersama pasukan. Para tentara mulai merasa dekat dengan anak itu dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Kehadirannya membuat para tentara terhibur saat keadaan perang. Tapi komandan bersikeras mengirim anak itu ke panti asuhan untuk keselamatannya. Di hari berikutnya, tentara musuh menyerang dan banyak tentara yang terluka. Sebuah kendaraan datang untuk menjemput Sergei dan membawanya ke panti asuhan. Komandan memberitahu berita itu kepada Sergei dan memberikannya pistol mainan kayu sebagai hadiah. Anak itu kemudian memeluk komandan. Dia bilang dia khawatir dengan keselamatan komandan.
Komandan tersentuh perasaannya saat dipeluk Sergei dan membuat dia berubah pikiran. Dia meminta Sergei untuk tinggal bersamanya dan pasukan, sekaligus menjadi anaknya. Malam itu, tentara mencari pakaian berukuran kecil untuk anak itu. Mereka sangat senang Sergei bisa tinggal bersama mereka. Komandan membangunkan Sergei dan memberikan dia pakaian. Dia memakainya dan berlari keliling, kelihatan seperti tentara sungguhan. Tentara lain memanggilnya dengan sebutan tentara kecil. Ketika anak itu berlari, tentara Jerman melakukan serangan udara pada mereka. Seorang tentara dengan cepat membawa Sergei ke tempat lain dan kemudian berperang dengan yang lain. Jumlah tentara yang terluka bertambah dengan cepat. Sergei ingin dirinya berguna, jadi dia mengambil air untuk tentara yang kehausan. Salah satu dari mereka memintanya untuk membaca surat yang dikirim oleh keluarganya karena matanya diperban. Sergei ingin membantu, tapi dia nggak tahu cara membaca. Dia mengambil surat itu dan mulai mengarang apa saja isi surat itu, mengatakan kalau sapinya baik-baik saja di rumah. Saat tentara itu bilang dia nggak punya sapi, tentara lain tertawa dan memintanya untuk terus membaca. Dia membacakan semua surat tentara dengan cara yang sama untuk menghibur mereka. Di sisi lain, Katya dan komandan sedang berbicara. Keduanya terlihat saling tertarik, tapi nggak berani mengatakan perasaan mereka. Kemudian, Sergei memberitahu komandan kalau dia memiliki posisi tertinggi dalam pasukan dan mulai memperkenalkan dirinya. Tapi, anak itu kemudian melihat salah satu markas tentara yang hancur karena serangan sebelumnya. Komandan mengajari dia melepaskan topi untuk menghormati tentara yang meninggal. Hari berikutnya, Sergei meminta komandan memberinya tugas untuk memberikan surat kepada para tentara. Dia menyelesaikan tugas yang diberikannya dengan baik, dan karena itu para tentara berdansa untuknya. Hari berikutnya, Sergei melihat agak jauh dari markas menggunakan teropong. Saat dia sedang meneropong, dia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dengan cepat dia kembali ke pasukan dan memberitahu mereka apa yang dia lihat. Para tentara agak ragu dengannya, tapi akhirnya mereka mau mengikutinya. Saat mereka sudah dekat dengan tumpukan jerami, mereka langsung siaga saat melihat dua tentara Jerman bersembunyi di bawah jerami. Mata-mata itu ditangkap dan anak itu dipuji karena kecerdasannya. Malam itu, komandan memperlihatkan Sergei surat hak asuh untuknya. Sekarang dia resmi menjadi ayah Sergei. Sergei tahu perasaan komandan pada Katya. Jadi untuk membalas kebaikannya, dia membawanya untuk menyatakan cinta pada Katya. Tapi mereka berdua melihatnya berbicara pada pria lain dan salah sangka kalau dia tertarik pada orang lain. Pangkalan mereka diserang lagi oleh tentara Jerman. Kali ini, Sergei membantu para tentara dengan semua kekuatannya. Dia membantu menyediakan peluru untuk para tentara di garis depan. Tapi tentara itu memerintahkannya untuk kembali ke gudang karena di sana terlalu berbahaya. Saat dia kembali ke gudang, dia melihat komandan dan yang lainnya sedang panik karena telepon yang terhubung dengan jenderal terputus. Seorang tentara dikirim untuk memperbaiki kabel yang rusak. Sergei mengikuti tentara itu dan melihat dia terluka parah. Dia bertanya pada tentara itu bagaimana caranya memperbaiki kabel yang rusak dan melakukannya sendirian. Telepon akhirnya bisa digunakan kembali dan mereka bisa meminta pasukan tambahan. Anak umur 6 tahun itu menyelamatkan nyawa semua orang yang ada di sana. Setelah perang selesai, komandan dan Katya berbicara di sungai. Komandan akhirnya menyatakan cintanya dan memintanya untuk menjadi ibu untuk Sergei. Katya sebenarnya sangat senang. Tapi sebelum dia sempat bilang apa-apa, seorang tentara mendekati mereka dan memberikan komandan sebuah surat mengatakan mereka sudah dipindah tugaskan ke tempat lain. Tapi saat di perjalanan, mereka nggak sengaja menginjak ranjau yang meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan terluka saat memberi perintah pada pasukan. Seorang tentara meninggal karena ledakan saat Sergei berada di dekatnya. Dia menangis dan memeluk komandan. Tentara yang terluka dibawa oleh mereka dan melanjutkan perjalanan ke markas yang baru. Saat mereka tiba, mereka bertemu dengan jenderal pemimpin pasukan. Dia sangat kagum dengan semangat Sergei dan memberikan selamat kepada komandan karena sudah memiliki anak yang pintar. Hari berikutnya, pasukan mereka menerima medali penghargaan, termasuk Sergei. Dia berjanji untuk menyelamatkan negaranya saat jenderal memberinya medali. Suatu malam, markas mereka diserang dengan brutal dan komandan terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sergei menangis dan mencoba untuk menyelamatkan ayahnya. Dia memanggil tentara yang lain dan akhirnya bisa mengeluarkan komandan. Hari berikutnya, Sergei mengunjungi salah satu tentara yang terluka. Tangannya terluka saat mencoba membantu komandan. Anak kecil itu
sekarang menjadi bagian yang gak terpisahkan dari pasukan. Dia gak punya keluarga selain mereka, dan pindah kemanapun mereka perang. Kisahnya berakhir ketika pasukan itu pindah ke markas lain. Sergei bahkan diberitakan ikut bagian di perang Stalingrad dan sampai ke Polandia bersama pasukan. Sampai sekarang, dia dikenal sebagai tentara termuda yang pernah ada, dan legenda tentang keberaniannya tersebar ke seluruh dunia.